Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Dita Yunitias dari SMP Negeri 2 Pancur, CGP Angkatan 10. Dan saya Cici Deviana Santi dari SMP Negeri 2 Pancur, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kuta. Baik, untuk kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kragen Rut. Baik, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kragen. Beliau Ibu Kartini Dewantari, MPD, bersama teman saya CGP juga angkatan 10. Kita sama-sama dari SMP Negeri 2 Pancur, Bu Cici. Baik, langsung saja ya Bu Kartini untuk wawancara kita hari ini. Ibu Nina, ini langsung saja ya untuk masalah sesi wawancaranya. Yang pertama, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Gimana Bu? Kasus itu di sekolah atau di masyarakat itu kan sebenarnya banyak ya. Kalau dilema etika itu adalah kasus-kasus yang misalkan pilihan A dan pilihan B itu sama-sama benar. Memutuskan A dengan B itu sama-sama benar karena masing-masing punya alasan atau dasar. Tapi kalau bujukan moral itu jelas-jelas masalahnya itu jelas salah kalau kita lakukan. Tapi karena ada rasa kasihan, ada banyak pertimbangan yang ketika kita mengambil keputusan yang sesuai dengan regulasi yang ada, kok dampaknya ke anak, masa depan mungkin malah menjadikan masa depan anak jadi seperti terputus, itu juga kasihan. Jadi kayak itu bujukan moral seperti itu. Jadi hal-hal yang harusnya benarnya seperti ini, tapi ada faktor X, ada rasa kemanusiaan yang kita libatkan di situ. Selanjutnya Bu, saya mau tanya, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Sama-sama benar Bu ini menjalankan keputusan. Kalau sama-sama benar, kita lihat dulu masalahnya seperti apa. Meskipun sama-sama benar, apakah mana dampaknya yang paling paling membawa manfaat ketika diambil. Dampak negatifnya mana yang paling kecil? Karena kalau di sekolah kita kasus-kasus kan biasanya terkait dengan anak. Intinya bagaimana keputusan kita itu bisa berpusat pada kebutuhan anak, bukan kepentingan kita sebagai orang dewasa. Jadi kita pilih dulu mana yang paling membawa manfaat besar, dampak psikologis atau dampak sosialnya mana yang paling Oke, sekarang lanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? kalau mengambil keputusan gitu. Yes. Jadi masalah itu kan macam-macam, ada masalah kompleks, ada masalah kecil. Kalau masalah kecil bisa kita segera selesaikan mungkin langsung saat itu. Tapi kalau masalah itu berkaitan dengan banyak pihak, apalagi dengan masyarakat luar, itu harus hati-hati. Kita harus tahu itu akar masalahnya itu apa. Jadi kalau misalkan anak ini menjadi korban bullying, terus ada yang lapor, atau benar-benar ini menjadi korban, apakah awalnya dia pelaku? Jadi
panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif Yang paling efektif. kalau saya komunikasi itu penting. Apapun masalah kita komunikasikan masing-masing pihak ya kan, karena ini dilema etika. Satu, komunikasi. Terus yang kedua, berpusat pada murid, mana keputusan atau pilihan yang paling membawa dampak paling positif, paling besar. Meskipun ketika kita ngambil keputusan itu pasti ada pihak-pihak yang kurang puas. Nah, gimana biar efektif? Satu, komunikasi antar pihak. Terus yang kedua, kita minta mereka diskusi, kalau perlu dijadwalkan. Terus sebelum mengambil keputusan juga kita uji, tidak hanya sekedar oh ini bagus ini enggak, tapi apakah keputusan yang diambil itu legal atau enggak. Misalkan itu kita ngambil keputusan nanti di mata masyarakat seperti apa ya, apakah akan menimbulkan kegaduhan atau enggak. Jadi banyak lah ketika keputusan belum diambil itu banyak yang perlu kita pertimbangkan, tidak hanya sekedar langsung itu ambil keputusan tidak perlu benar. Jadi perlu diuji legalnya, uji institusinya, ya, optiknya gitu ya. Baik Bu, nah sekarang kalau tadi kan hal-hal yang efektif ya, nah sekarang tantangannya apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu balik lagi ke komunikasi, karena kan meskipun kasus dilema etika sama-sama benar, tapi masing-masing pihak itu Tadi itu kan efektifnya ya Bu, paling efektif. Nah sekarang apa yang menjadi tantangan panjenengan ketika panjenengan itu ingin mengambil suatu keputusan tentang dilema etika? tantangannya itu adalah setiap kita itu punya kepentingan masing-masing. Nah, bagaimana kita menjembatani atau mengkomunikasikan kepentingan antar bagian itu biar bisa diterima satu sama lain. Jadi balik lagi, semua masalah itu intinya dikomunikasikan. Kalau kita bisa mengkomunikasikan tujuannya, kita bisa mengkomunikasikan caranya, alasannya kenapa dengan pihak-pihak yang terkait, insya Allah akan mereka akan bisa menerima. Dan meskipun kita sudah menjelaskan, kadang antar pihak juga belum tentu bisa menerima karena masing-masing pendapat orang itu berbeda-beda, dan kadang kita tidak bisa memaksa bahwa pendapat kita itu bisa diterima oleh pihak lain. Paling benar ya. Iya. Gitu. Luar biasa Bu Nina. Selanjutnya apakah Bu Nina memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bu Nina jalankan? Pastinya ada ya, kecuali masalah itu sederhana dan bisa kita selesaikan saat itu dengan pihak yang langsung terkait. Tergantung masalahnya. Iya. Tapi kalau masalahnya berkaitan dengan beberapa pihak, harus ada jadwal dalam arti ini. Saya akan bicara dulu dengan pihak A, dengan pihak C, akan mencari tahu akar masalahnya, maunya seperti apa. Terus ada waktu juga kita duduk bersama untuk mendiskusikan seperti apa sih masalahnya, solusi seperti apa yang akan diambil bersama. Kalau duduk bersama sekali waktu bisa selesai, oke. Tapi kadang ada masalah yang pihak luar yang terlibat, bisa sekali, dua kali untuk negosiasinya. Jadi tetap pasti ada jadwal. Nah, ketika Bu Nina itu mengambil suatu keputusan Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini itu bisa mempermudah panjenengan untuk mengambil keputusan? Kalau di sekolah banyak ya yang bisa mempermudah atau membantu saya. Yang jelas kita itu kan tim, seperti keputusan diambil kepala sekolah tidak serta-merta dari sekolah memutuskan memberikan biaya, itu tidak bisa seperti itu. Ada wakil kepala sekolah, ada wakil kelas, ada tim kurikulum, ada tersesat. Ya tergantung masalahnya itu apa, tim mana yang kita ajak bicara untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kalau masalah anak
kebutuhannya apa. Dan yang jelas di sekolah itu adalah tidak Oh, bisa iya. kerja kerja. Luar biasa sekali Bu. Nah, satu lagi nih Bu, dari semua hal tadi nih Bu yang telah disampaikan Bu Rina, pembelajaran apa yang dapat Bu Rina petik dari pengalaman Bu Rina saat mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran ketika saya mengambil keputusan itu adalah apa ya, menjembatani antar kepentingan antar masing-masing murid. Jadi di sekolah itu kan guru banyak, kelas murid juga keinginan gitu. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu mengambil keputusan, terkadang ada pro dan kontra. Dan tantangannya adalah ketika kita keputusan yang kita ambil sudah diuji publik, sudah diuji legal, gitu kan, sebenarnya itu yang kita ambil, terkadang ada yang masih yang berundel gitu. Nah itu tantangannya atau pembelajarannya adalah komunikasi itu kita perlu kita sampaikan pelan-pelan, dan tidak komunikasi nggak cukup ya, tapi kedekatan kita dengan pihak-pihak itu juga perlu, karena kadang ketika kita menyelesaikan masalah tidak bisa diselesaikan antara atasan dengan bawahan, tapi kalau kita selesaikan dengan teman, maksudnya lebih sejajar, menyamakan frekuensi, itu akan lebih mudah kita bicara dengan itu Mengambil keputusan. iya, ya. soalnya kalau langsung top down gitu kadang sudah mental dulu orang itu, makanya kita perlu bicara mungkin dari hati-hati kayak gitu. Jadi pembelajarannya ternyata mengambil keputusan itu tidak bisa hanya sekedar harusnya begini, tapi ada rasa yang perlu kita gali dan menyamakan frekuensi itu bisa itu butuh proses. Ya, berarti tetap memperhatikan tadi gitu prinsip-prinsip yang mengambil keputusan Iya. mulai dari nilai Kasihan. kebijakan juga kebijakan nilai universal, terus tetap berpihak pada murid dan tanggung jawab terhadap konsekuensi yang telah diambil. Luar Jadi biasa kita sekali. nambah pengalaman. Iya, betul. Bukannya saya belajar dari Wah, tidak ini. Kami malah baru belajar ini. Iya, baru belajar. Baik. ternyata memang tidak mudah mengambil keputusan. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Pembelajaran hari ini dulu. Hari ini sudah tinggi. Nah, sekian wawancara dari kami kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kragen. Terima kasih ya Bu atas informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aida. Waalaikumsalam Mbak Dita. Iya. Saya Bu mohon izin waktunya sebentar. Siap. Hari ini saya mau wawancara terkait dengan tugas dekon saya di CGP Angkatan 10 3.1 ya Bu. 3.1. Nggih, 3.1. Langsung saja ya Bu. Siap. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Oke, terima kasih Mbak Dita. Sebelumnya selamat dan sukses mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Mbak Dita, dan selamat juga sudah sampai di modul 3.1. Berarti tinggal 2 modul lagi. Dilema etika dan bujukan moral seperti itu hal yang lumrah, dan juga pastinya ada. Sebagai seorang kepala sekolah, di mana salah satu tugas saya adalah mengambil keputusan. Ketika saya mengidentifikasi mana yang kira-kira ini masuk bujukan moral atau dilema etika itu, saya lihat dulu situasi dan kondisinya. Kenapa seperti itu? Karena nanti ada treatment atau ya semacam perlakuan yang berbeda pastinya ketika saya mengambil keputusan mana disikon dilema etika dan juga mana disikon bujukan moral. Luar biasa sekali deh Bu. Oke, untuk selanjutnya bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan ini ketika ada kasus yang benar sama-sama benarnya Bu?
Baik. Ketika saya berada di sekolah ini, jadi SMP 2 Pancur itu adalah rumah pertama saya untuk belajar menjadi seorang kepala sekolah. Ketika saya berada di tengah teman-teman, saya sering sekali istilahnya itu menguatkan bahwasanya saya adalah mitra mereka. Dengan saya bertagline Ria Mitra, itu berarti kami yang ada di Espada itu punya andil yang sama apapun itu, bahkan dalam pengambilan keputusan. Walaupun saya adalah aktor utama dalam mengambil keputusan, saya selalu, bukan sering tapi selalu berkomunikasi dengan semuanya, Jadi saya meminta masukan kepada teman-teman, tidak terkecuali. Kenapa? Karena keputusan yang nanti saya ambil pasti tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi paling tidak saya sudah melewati tahapan-tahapan menyaring informasi, meminta masukan, mengolah masukan, sehingga nanti pengambilan keputusan yang katakanlah masalah itu memang benar sama benarnya itu bisa kita sepakati bersama. Jadi kalau ada permasalahan benar dan benar, maka ya itu tadi, saya selalu mengkaji dulu dengan meminta masukan kepada teman-teman. Jadi tidak langsung serta-merta diberi keputusan, katanya Bu. Iya. Nah, saya selalu meminta jeda, Mbak. Iya. Walaupun mungkin kadang ada yang begini, Bu, namanya kepala sekolah kan harus mengambil keputusan cepat dan tepat. Iya. Cepat dan tepat itu tidak harus sakit-sakit, tapi saya harus berpikir dulu, meminta masukan dari teman-teman, baru nanti keputusan itu bisa tepat sasaran. Nah, sekarang boleh dong Bu diceritakan langkah-langkah terperincinya ketika panjenengan mau mengambil suatu keputusan. Baik, Prosedur proses belajar saya di sini baru dimulai, istilahnya seperti itu. Bekal saya dulu sebagai, ya katakanlah, memiliki tugas-tugas sampiran pembantu kepala sekolah itu sangat membantu saya menjalankan tugas saya saat ini yaitu sebagai kepala sekolah. Katakanlah saya dulunya sebagai wakil kurikulum, maka ada langkah-langkah yang dulunya saya pernah lakukan, lalu saya berusaha menyelaraskan. Jadi tidak langsung saya boyong ke sini, tidak. Jadi saya menyelaraskan apa-apa yang sudah berjalan di sini dengan apa yang saya dapatkan, sehingga nanti ditemukanlah itu jalannya itu seirama. Ketika saya mengambil keputusan, katakanlah kemarin ketika ada pembongkaran DAK begitu, saya harus komunikasi dulu dengan tim DAK. Jadi yang pertama saya komunikasi dulu dengan tim yang memang punya sangkut paut dengan kegiatan. Misalnya kalau kegiatan kurikulum, saya harus komunikasi dulu dengan tim kurikulum. Ada kegiatan DAK, saya komunikasi dulu dengan tim DAK. Ada kesiswaan, saya komunikasi dulu. Oke. Saya nyaring apa? Memfilter dulu. Kira-kira mau yang seperti apa ini Pak? Ini seperti ini. Walaupun sebetulnya saya punya sendiri jawabannya. Walaupun saya sendiri punya kudunya ngeten-ngeten, tapi ketika saya membiarkan teman itu berekspresi, mengemukakan suara pendapatnya, lalu saya selaraskan dengan saya, itu lebih enak. Dan juga walaupun sebagai mitra, saya tetap harus memposisikan diri sebagai aktor utama. Jadi jangan sampai kalau wong Jawa itu anutan. Kita punya prinsip, tapi jangan yang otoriter. Itu yang seperti itu. Jadi tetap mengakomodasi semuanya, tapi tidak sakit. Nah, oke Bu, wah luar biasa sekali ini. Karena saya merasakan sendiri Bu, belum luar biasa, belum luar biasa. Belum luar biasa Mbak Dita, karena baru 8 bulan Bu. Belum. 2 hari atau 8 bulan belum penuh Cakep. gitu. Tapi ya itu tadi,
ini rumah belajar saya, jadi saya belajar dengan jenengan, saya belajar dengan bos, saya belajar Bu Fitri, kurikulum, saya belajar dengan Pak Kis, bahkan saya juga belajar dari Mas Bari, walaupun beliau adalah penjaga sekolah. Saya sering merefleksikan diri saya, kok saya begini. Kalau kita bandingkan dengan kepemimpinan yang lalu, itu memang setiap orang punya karakteristik masing-masing. Setiap kepemimpinan itu, pemimpin itu punya karakteristik masing-masing. Kita tidak bisa mengeneralisir semua pemimpin harus seperti ini. Yang saya lakukan adalah saya adaptasi, mengadopsi kepemimpinan yang lama, lalu saya selaraskan, tapi tetap tidak meninggalkan ciri dari kepemimpinan saya. Tidak ada yang sempurna, memang tidak ada yang sempurna. Semuanya proses belajar. Saya pun sampai saat ini masih tetap proses belajar. Selalu merefleksi itu, no. Kadang yang terlupa adalah merefleksi. Ternyata tadi pengambilan keputusan saya seperti kemarin misalnya, katakanlah ketika kebijakan baru saya gulirkan, di mana saya meminta teman-teman untuk nyembuyung bareng. Itu kalau kita tidak cari jalan tengah, tabrakan, nanti crash, nanti akan menimbulkan gap, katakanlah yang sudah ini kita menimbulkan. Makanya saya langsung tengahin jebret, saya ambil tengah-tengah, range sekian saya ambil tengah-tengah. Kenapa? Saya bilang keputusan saya tidak akan memuaskan semua pihak, tapi saya punya alasan sendiri, tak ambil tengah-tengah. Istilahnya apa? Teman-teman yang lain misalnya baru enggel-enggel secara finansial, mereka sudah, teman-teman itu sudah mau melaksanakan kebijakan saya, itu sudah bagus. Nanti bertahap kita naikkan, seiring dengan meningkatnya kesejahteraan. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam panjenengan mengambil suatu keputusan, dan tantangannya juga apa, Bu? Pertama, masukan. Jadi saya pernah menguatkan di forum rapat koordinasi bahwasanya walaupun saya mengambil keputusan, tetapi kalau saya meminta masukan-masukan kepada panjenengan dan panjenengan tidak memberikan masukan yang baik, maka itu juga berimbas pada pengambilan keputusan. Jadi faktor penentu adalah bagaimana saya bisa memfilter dan men-trigger sebetulnya, men-trigger itu kayak memantik teman-teman untuk berpendapat. Nah, itu yang istilahnya menjadi tantangan tersendiri. Katakanlah seperti ini. Saya melihat bahwasanya ada beberapa teman-teman yang masih malu atau masih sungkan untuk mengemukakan pendapatnya. Padahal di forum itu saya katakan, monggo silakan panjenengan bisa mengflorkan pendapatnya. Itu sedikit demi sedikit saya trigger, monggo Pak, gitu, monggo Pak. Nah, istilahnya apa? Dengan kata monggo itu saya berikan kepercayaan kepada mereka untuk berpendapat, walaupun mungkin pendapatnya tidak 100% akan menjadi keputusan bersama. Paling tidak dengan kita memberikan kesempatan kepada teman dulu berpendapat untuk menentukan keputusan, itu kita sudah pada level penghargaan. Penghargaan. Jadi saat ini saya memang men-trigger teman-teman itu memberikan masukan kepada saya. Karena kalau di program Pripon siapa yang mau berpendapat itu pasti nggak ada. Hanya orang-orang tertentu saja. Nah, makanya saya monggo Pak Pripon, monggo Pak. Maksudnya subjeknya. Iya, sebagai bentuk penghargaan. Dan alhamdulillah kemarin itu kan ketika saya gulirkan program Poles, luar biasa sekali. Saya dari sampai wah, ternyata teman-teman itu luar biasa. Sampai yang kemarin Pak Agus yang ketika tidak punya program itu punya program begini. Nah, bagaimana ini katanya nggak punya program, malah punya program bagus. Saya selalu mengapresiasi. Jadi walaupun mungkin baru rencana, tapi sudah saya apresiasi. Itu
tantangannya pemimpin itu begitu. Jadi nggak bisa jalan sendiri itu saya yakin pecah sirah kulo nggak bisa. Jadi mitra saya berikan kepercayaan, tapi tetap saya sebagai kontrol. Artinya apa? Ketika ada sedikit tolong dibetulkan ini, tapi kan itu hanya polesan-polesan. Great design itu ada di teman-teman. Selanjutnya Bu, ketika panjenengan menghadapi suatu dilema etika ataupun rujukan moral, nah itu adakah jadwal-jadwal atau panjenengan itu langsung memutuskan langsung atau ada jadwal tertentu yang Ada sebetulnya. Nah sebetulnya saat ini kan tantangan saya adalah bagaimana saya memberikan pendampingan dan pembinaan pada salah satu guru yang ada di sini. Saya lihat catatannya sebetulnya. Saya lihat catatan, katakanlah rekam medis gitu rekam medis beliau dari tahun berapa ke berapa. Itu saya memang orangnya itu well prepared dan well organized Mbak Dita. Jadi di rumah itu saya sudah rancang, misalnya hari ini saya ada agenda keluar, terus saya dari rumah tuh sudah memplanning, oh hari ini saya mau ketemu Pak Kis, hari ini saya mau ninjau di AK, hari ini saya mau ini. Sama seperti ketika saya mengambil keputusan untuk pembimbingan pada salah satu teman, hari ini saya mau manggil itu memang ada jadwalnya. Jadwalnya itu bukan berarti ditulis itu enggak, tapi terencana di memori. Ada jadwal-jadwal ya itu tadi jadwal-jadwal yang bisa membantu saya. jadi tidak langsung satset diputuskan gitu ya Bu, ada beberapa yang memang panjenengan Karena mungkin jadwalkan. taraf saya masih proses belajar nggih. Semuanya itu kan begini. Witing tresno jalaran sapa kulo. Kalau kamu terbiasa, maka pasti bisa. Maka ketika pengambilan keputusan, kalau kita itu terbiasa menghadapi segala situasi, kemudian memang ada pressure untuk mengambil keputusan, maka kita terbiasa, oh aku pernah alami ini. Tapi kan kita nggak bisa langsung keputusannya sama seperti kemarin, kan enggak, kita tinjau dulu sequence-nya. Jadi cepat, tepat, dan berdampak. Cepat tidak harus saat-saatnya kalau saya gitu. Terakhir ini Bu, pembelajaran apa yang panjenengan petik dari pengalaman panjenengan ketika mengambil keputusan? Baik, sebetulnya malah saya tuh yang belajar dari teman-teman, benar sekali, belajar dari teman-teman. 15 tahun sebagai guru dan guru yang sampirane kata gitu nih, tapi ternyata ketika saya berada di Pancur 2 itu malah saya belajar dengan teman-teman bagaimana katakanlah guru senior yang seperti ini, guru junior yang seperti ini yang bisa guyup sareng-sareng. Saya belajar banyak dari wakil kepala sekolah saya, Pak K, saya ambil sisi positifnya. Saya belajar dari Mbak Dita bagaimana mengorganisir bos. Semuanya saya belajar. Walaupun itu tadi utamanya adalah pembelajaran adalah bagaimana kita betul-betul membangun mitra dengan rekan guru sejawat. Itu yang saya pelajari. Kenapa? Dengan kita membangun mitra yang luar biasa, guyupi teman-teman, sama sekali tidak boleh ada gap antar teman-teman, sama sekali nggak boleh ada yang namanya anak emas dan anak sebagainya, nggak, semuanya harus sama. Kenapa? Karena satu masa kita akan meminta masukan mereka. Ketika semua teman itu merasa adil diperlakukan, maka ketika kita mintai tolong untuk meminta masukan, pasti masukannya pun juga berdampak pada sekolah. Nah itu yang saya pelajari seperti itu. Nah, saya baru di taraf itu membangun mitra yang istilahnya adil dan berantai. Jadi tidak ada sama sekali. Jadi suatu ketika saya minta masukan Pak Kalis, nanti beliau pun akan memberikan masukan yang berdampak pada sekolah, karena saya memperlakukannya. Begitu pula dengan katakanlah Pak Latif, saya berikan ya Pak, berikan Pak karyanya Pak. Ketika dengan Bu Anja, jadi begitu. Saya
saya malah belajar sama rata gitu. ya. Terima kasih ya Bu Alicia atas waktunya. Pokoknya keren sekali. Terima kasih. Tidak keren sebetulnya Mbak. Saya apa ya? Saya memang orangnya seperti itu. Jadi saya memang tidak keren, tidak keren. Jadi yang keren itu malah teman-teman ini yang istilahnya menjadikan saya belajar banyak dan juga sekolah. Dan alhamdulillah selama yang kurang lebih 6 bulan ini progres kita luar biasa. Dalam artian ini sekolah sangat bagus nih. Esprada itu sudah sangat bagus. Kemudian saya hanya menguatkan sambil belajar dan teman-teman itu malah sudah bisa jalan sendiri. Nah itulah yang membuat saya wah benar hebatnya itu malah teman-teman. Saya hanya ngumupi dan ngobrol gitu. Tapi saya merasakan triggernya dari Bu Alicia ini pemantiknya itu. Harus karena tidak boleh kepala sekolahnya ya saja yang menonjol, tapi semua teman-teman itu harus menonjol dengan potensi masing-masing. Terima kasih. Sama-sama.